Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fauzia. Saya merupakan dosen tetap dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Presentasi Arsitektur. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang bisa diambil pada semester genap, baik semester 4 maupun semester 6. Karena ini mata kuliah pilihan, materi yang disampaikan lebih kepada pengayaan yang mendukung mata kuliah inti kami. Di arsitektur, mata kuliah inti kami adalah studio perancangan arsitektur, di mana mahasiswa diminta untuk bisa merancang bangunan sederhana. Nah, mata kuliah presentasi arsitektur ini diharapkan bisa membantu menambah kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan karya-karyanya, rancangannya secara arsitektural. Makanya disiapkan mata kuliah ini. Deskripsi singkat tentang mata kuliah yaitu adalah mata kuliah ini memberikan wawasan tentang metode kegiatan penyampaian atau pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi melalui penyajian arsitektural. Untuk CPNK-nya ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa metode penyampaian secara arsitektural. CPNK kedua, mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan metode-metode penyampaian secara arsitektural. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan salah satu metode penyampaian secara arsitektural. Perkuliahan sendiri berlangsung selama 1 semester, yaitu sebanyak 16 kali. Untuk delivery biasanya berupa kuliah tatap muka dan juga kadang lewat e-learning ataupun dari pemberian informasi sharing video yang untuk dipelajari mahasiswa melalui WhatsApp group. Untuk interaksi, kuliah ini lebih banyak diskusi dan sharing. Karena berkumpul berbagai mahasiswa dengan latar belakang presentasi arsitektur yang berbeda. Ada yang jago membuat video, ada yang jago membuat poster, ada juga yang jago membuat maket atau metode presentasi lainnya. Jadi dengan perbedaan background mahasiswa ini justru muncul forum untuk berdiskusi, karena nggak semuanya mampu seluruh metode presentasi arsitektur, mungkin cuma 1 atau 2, jadi saling sharing ini. Makanya kuliahnya itu lebih banyak berupa diskusi, sharing, dan tanya jawab sesama mahasiswa sendiri. Makanya lebih banyak interaksinya di kelas dan diskusi dibanding materi yang diberikan. Berikutnya ada juga interaksi dalam WhatsApp group kelas. Jadi di situ bisa mahasiswa menanyakan hal-hal terkait perkuliahan ataupun dari dosen memberikan informasi terkait perkuliahan. Selain WhatsApp group ada juga Google Form dan Google Sheet. Jadi mata kuliah ini terangkum dalam satu Google Sheet di mana mahasiswa bisa melihat RPS, jadwal, rincian tugas, dan juga nilai-nilai tiap tugasnya itu seperti apa. Dan saat tugas itu teman-teman siswa itu saling memberikan feedback yang bisa dimasukkan dari Google Form yang terkonek ke Google Sheet-nya. Jadi mereka bisa melihat feedback yang dari teman-teman terhadap tugas mereka. Untuk asesmen, mata kuliah presentasi arsitektur menggunakan PBL, jadi Project Based Learning. Tugas kecil ada 2, tugas 1 dan 2. Jadi tugas pertama ini seperti intro, jadi dasar seorang arsitek itu harus bisa presentasi secara lisan dan juga mempresentasikan gambar, bisa berupa poster, bisa berupa PPT. Jadi intinya dulu awal mereka itu sebelum memulai materi dan lainnya itu bagaimana kemampuan presentasi arsitekturnya, itu yang paling basic. Jadi tugas kecil 1 bobotnya sebesar 25%. Lalu tugas kecil 2 ini berupa tugas kelompok. Jadi ini pengalaman masing-masing saat melakukan salah satu metode komunikasi atau presentasi arsitektur. Jadi nanti per kelompok itu dibagi, bisa berupa video, bisa berupa maket, bisa berupa poster,
dan lainnya. Jadi nanti tergantung kelas besar kecilnya mungkin bisa lebih banyak tugas-tugas ini. Nah, mereka itu lebih banyak sharing. Jadi sharing pengalaman mereka, misalnya membuat maket. Itu berapa lama mengerjakan, menggunakan alat dan bahan apa saja. Jadi behind the scene-nya saat membuat sebuah maket atau saat membuat sebuah video itu berapa lama syutingnya, perlu alat dan bahan apa aja gitu, perlu program apa saja dalam membuat video. Dan ini biasanya lebih banyak tanya jawab dari peserta lainnya, menanyakan proses yang mereka lakukan selama membuat presentasi arsitektur tersebut. Nah, tugas 2 ini berkelompok, bobot nilainya 15%, maaf. Lalu ada tugas besar. Nah, ini tugas individu yang merupakan tugas paling akhir. Di sini mahasiswa diminta memilih salah satu metode presentasi arsitektur, dan mereka menggunakan metode tersebut berdasarkan ilmu atau materi yang sudah mereka dapat selama 1 semester. Untuk tugas besar ini sendiri bobotnya sebesar 50%, terbagi menjadi progres, itu nanti menjadi nilai UTS, dan dimana juga akan memberikan feedback kepada teman-temannya. Lalu dilanjutkan dengan final, pengumpulan final merupakan nilai UAS sebesar 40%, dan 10% terakhir merupakan kehadiran atau presensi. Nah, berikutnya akan saya perlihatkan cuplikan dari contoh micro teaching pada mata kuliah presentasi arsitektur. Silakan Mbak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk pertemuan kita di presentasi arsitektur. Jangan lupa mengisi presentasinya di Sibari ya. Ibu. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang baru. Jadi kita akan mempelajari berbagai macam metode presentasi dalam arsitektur. Kali ini yang baru lagi yaitu tentang video dalam arsitektur. Sebelum kita masuk materi, ada video yang saya ingin perlihatkan kepada kalian. Dalam perhatikan, nanti ada pertanyaan sebentar itu. Nah, pertanyaannya, apa yang kalian tangkap dari isi video? Kesan kalian aja, yang mau coba setelah nonton video tadi 1 menit panjangnya, apa kalian tangkap? Ya, kan? Menurut yang tangkap, ada sebuah pasar di pinggir sungai yang berasal kayaknya dari Thailand gue. Dan di situ tuh kayak ada sebuah kapal pasar terapung kayak di Siring lah itu. Oke, ada lagi mungkin? Dua, presiden dulu. Ini juga itu. Apa nanti dulu dapat kok. Video kapan orang jalan-jalan di Thailand. Kalau dari ulun tadi, ulun ngiranya itu di BJO awalnya, tapi karena di tulisannya kalau tulisan Thailand, ini tuh ya. Karena di awal itu kan ada tulisan apa misalkan di Thailand ini di pasar ini misalkan gitu. Jadi videonya salah interpretasi gitu. Oke, ada lagi? Iya. Saya tambahkan pertanyaan. Tujuan videonya kira-kira kalian nangkap apa nggak? Apa? Nah, ada banyak yang lain. Ya, ini sebenarnya tugas studi ekskursi. Banyak yang nggak nangkap ya? Makanya tadi saya mau narik ini, apa pendapatnya? Tadi menarik. Ada yang nggak tahu ini di mana, lokasinya di mana, apa tujuan video ini? Baiknya tambahkan apa? Subtitle, narasi, atau mungkin ada teks, apalagi untuk memperbaiki video ini. Kalau tadi judul adalah tugas studi ekskursi. Mungkin durasinya diperpanjang. Durasinya diperpanjang, bisa apalagi lebih detail ya. Kalian sadar ya pas sudah nonton ini, kalau tidak ada informasi sama sekali, murni cuma membaca dari menonton gitu, nggak ada caption, nggak ada ininya, kurang berhasil ya videonya, informasi apa yang ingin disampaikan. Nah, tujuannya apa? Karena kalau untuk studi ekskursifnya tujuannya yang arsitektural.
Jadi bisa aja tentang pasar, ya tentang pasar terapung, pendidikan budayanya. Tapi karena kita dari program studi arsitektur, harapannya itu lebih ke arah yang arsitektural. Bisa mungkin jalannya, bisa mungkin areanya, mungkin wide angle yang diambilnya ya untuk melihatkan pasar tadi. Fokusnya bukan cuma ke orang-orangnya, tapi juga ke tempatnya. Karena kita adalah prodi arsitektur. Jadi yang menarik mungkin agak menyimpang dari topik bahasa. Nah, itu yang berjilbab ya itu apa? Itu menarik. Tapi kan nggak ada batasan. Tadi kan kalian kemana-mana pikirnya, tanggapan kalian, penafsiran kalian kemana-mana. Nah, oke, kita video kedua. Oke, nah ini pertanyaan beda. Kira-kira apa tujuan video tadi? Audiensnya siapa? Buat siapa? Udah dulu, untuk audiens menurut gue ada dua Bu. Ya. Karena di video ada tulisan studi eksklusi, jadi menurut gue ini yang pertama khusus untuk mahasiswa arsitektur yang ingin, siapa tahu kan bisa menjadi tertarik ingin masuk, ingin daftar studi. Dan yang kedua bisa untuk siapa saja, karena videonya ini menampilkan berbagai hal kan, siapa tahu kan orang tertarik melihatnya. Apalagi itu di Bali, itu untuk audiens juga. Ada lagi? Bu, Ya, ya sih. kalau dari saya sendiri itu kayaknya ulun menangkapnya itu kayak iklan dari studi itu. Soalnya ada watermarknya Ghana gitu. Bisa di awalnya sejabat itu. Nah itu, menangkapnya kayak itu. Ada lagi yang berbeda atau mau penambahan? Silakan. Oke. Terasa ya dibandingkan dengan yang video pertama dan yang kedua, lebih jelas mana informasinya? Kedua ya, karena ada judulnya, bannernya juga di ini, lokasi di mana kelihatan gitu ya. Benar tadi saya sangat setuju dengan pendapat Yasin ini. Wah, karena tujuan yang bikin video ini adalah dari pihak travelnya, bukan dari mahasiswa peserta arsitektur. Meskipun namanya studi eksklusi ya, kalau kalian sebagai peserta studi eksklusi pasti lebih fokusnya adalah arsitekturalnya. Tadi lebih banyak apa? Pemakan disorot ya. Berarti bercerita apa itu? Fasilitas yang disediakan. Berarti gini loh, travel kami bawa rombongan sebanyak ini aman, ini tempat-tempat yang kami tuju bagus-bagus semua. Fasilitas yang kami sediakan ini. Jadi kayak gitu. Jadi ini kan mencari pelanggan baru. Padahal sama-sama studi ekskursi ya videonya, tapi dengan video yang berbeda memunculkan video yang berbeda. Ya kalau tadi lebih kayak vlog aja ya, cuplikan-cuplikan selama di tempat tujuan. Yang ini fokus pada fasilitas yang diberikan kalau ikut tour ini gitu ya. Supaya sama, sama mahasiswa studi ekskursi. Makanya akhirnya tahun ini dibuka konversi presentasi arsitektur itu tugasnya video dari mahasiswa arsitektur itu seperti apa. Karena kalau berharap pada travel nanti ujung-ujungnya ya kita marketing ini ya, jadi marketing buat mereka gitu. Jadi pasti berbeda kalau arsitektur seperti apa. Nah, pertemuan kita ini kan bahas video tentang arsitektur. Yang dua tadi masih nggak terlalu nyentuh arsitekturnya ya, karena lebih kayak pengalaman suasana, ininya fasilitas yang dilakukan apa aja gitu. Bagaimana kalau tentang video arsitektur? Ini yang biasanya sering dilupakan, terutama yang di video pertama tadi kelihatan banget adalah sebelum berangkat itu jangan cuma bermodal kamera atau HP untuk merekam aja. Tujuan kalian itu membuat apa? Makanya dikaitkan dengan misalnya topik khususnya, saya mau fokus pada detail arsitektural, semua detail, jadi nanti video itu nge-zoom semua ya, jarak dekat semua. Itu kan konsep kalian sebelum berangkat, saya mau fokusnya ini aja. Atau saya mau fokusnya temanya tentang outdoor, outdoor landscape-nya, jadi ruang luarnya, fasilitas ruang luar apa aja.
Bisa, jadi kan kalian sudah ada mempresentasi diri kalian, nggak semuanya di video gitu. Tujuan kalian apa yang mau diinginkan. Nah kebetulan kan nanti kalau diskusi itu berkelompok, jadi kita diskusi juga, bagi tugas dan lainnya. Kalau untuk presentasi arsitektur nanti dibahas tugasnya belakangan. Jadi ini dulu ya. Jadi tujuan kalian buat video apa? Durasinya berapa lama? Berapa menit? Jadi sedetail apa informasi yang ingin tampilkan? Apakah nanti kombinasi murni dari yang dari shop kalian aja, ataukah ditambahkan slide show informasi tambahan atau bagaimana? Durasi itu mempengaruhi. Apakah cuma 1 menit? Apa mau 10 menit? Atau ada minimal berapa? 5 sampai 7 menit ya, berapa ininya? Itu menentukan sedetail apa videonya juga. Jadi ini sebelum mulai. Nah ini perencanaan. Jadi ada pentingnya dalam perencanaan. Ya tadi jangan bermodal langsung bawa kamera HP untuk video, tapi apa yang ingin kalian video gitu. Jadi opening, intro, transisi gitu ya, closing. Nah itu dalam waktu misalnya kalian membuat video 10 menit. Ya udah dibagi intronya berapa lama, ininya apa, ininya bagian ini, transisinya mana, berapa kali ganti scene gitu, ininya berapa. Itu kan di planning sebelum kalian nge-video. Di lapangan bisa aja berubah, nggak masalah. Tapi yang penting sudah ada gambaran kurang lebihnya itu seperti apa. Dan ini yang lebih detail membuat storyboard. Tadi udah ada yang menyebutkan storyboard ya sebelum melakukan shoot itu sendiri. Ini ada contoh ya di kiri itu. Jadi didetailkan dulu, ini mau apa, ininya mau apa. Malah kalau mau itu pakai shot angle berapa, kamera berapa, itu sudah profesional ya. Kalau ini mungkin sekedar storyboard aja udah cukup. Nah seperti ini. Storyboard tuh formatnya bebas, kalian maunya mudahnya pakai apa. Bisa manual, tempel-tempel kertas gede. Ada juga sekarang kan aplikasi yang bisa membuat storyboard. Jadi pengalian ide, brainstorming, mau apanya gitu. Berapa lama filmnya itu sendiri, intronya berapa lama, isinya itu apa, terus bagaimana susunannya. Bisa seperti ini storyboard itu. Bisa juga yang per ini, jadi per satu, ini scene 1, scene 2. Narasinya apa, penjelasannya diberikan, nanti mau sininya gitu ya. Ini contoh lain storyboard. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Tentang video. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah persiapannya, bukan di tempatnya saja. Persiapannya, apa yang perlu di plan, apa rencana kalian sebelum itu sendiri. Saya dulu sih ya. Di sana kan sudah membuat storyboard tuh. Ternyata ada kayak gangguan gitu dia, dan akhirnya harus mengubah. Itu biar kada terlalu jauh dari yang kita ingin tuju itu gimana? Gangguan maksudnya apa? Gambar rusak. Mungkin hujan badai atau ada kecelakaan apa gitu. Oh ini Tapi ya. sedangkan kan Studex yang kalau kita bahas ini kan Studex kan cuman sehari atau berapa gitu. Jadi kan kita harus mau pada mau harus memaksimalkannya. Iya. Nah itu mau nggak mau harus berubah ininya kan, storyboardnya itu. Ide kalian yang awalnya seperti ini dengan kondisi yang ternyata di shoot yang dapat cuma ini, ya udah seadanya yang dapat gitu. Ya udah, yang penting nge-video semuanya, nanti sampai balik baru disusun apa ya gitu ya. Gitu. Ada lagi? Ya. Tadi kan ada tujuan tuh. Kalau misalkan pakai tema, misalkan temanya nge-vlog atau kayak reporter itu bener? Nge-vlog atau? Reporter itu dulu. Boleh, jadi style kayak gitu ya? Boleh. Masih boleh. Jadi kayak nggak formal gitu videonya? Boleh. Ininya. Tujuannya kan mau style kayak gini, tapi isinya arsitektur nggak? Harus balik lagi gitu. Yang ditonjolkan nanti isinya itu informasi yang disampaikan tetap arsitektural. Bisa aja jadi investigation reporter gitu ya. Kita meneliti soal bangunan heritage di Kota Tua. Ya udah pokoknya kayak reporter gitu.
penyampaiannya seperti itu. Silakan. Ada dulu pernah contoh juga studi ekskursi itu ada wawancara, tapi sudah balik nih. Jadi yang peserta itu kayak di ruang sendiri kayak bercerita. Baru nanti disusun, oh ini yang bagian berbicaranya, ini bisa ya. Jadi yang ini videonya, ini yang kembali sudah ini untuk menambahkan narasi. Jadi bukan sekedar voice over, direkam juga. Nah itu bisa. Ada lagi? Ini Bu. Ya udah saya tutup. Mau nanya? Enggak. Oh, enggak jadi. Ya udah. Itu dulu ya tentang video arsitektur. Videografi agak meluas ya, nggak arsitektur banget karena ilmu videografi sendiri ada buku sendiri gitu. Kalau di arsitek itu nggak ada harus gini nggak. Yang penting informasi tentang arsitektur sampaikan. Di kuliah ini lebih fokusnya macam-macam cara ya yang dalam membuat video. Jadi banyak sumber. Nah ini ada 2 tambah referensi YouTube lumayan panjang, total itu 1 jam videonya. Yang kedua ini lebih pendek, jadi dia itu lumayan bagus, biro arsitek juga. Jadi dia nge-video proses dia, lalu behind the scene membuat sebuah video itu seperti apa. Nah, jadi ini bisa nanti pelajari sendiri untuk tambahan referensi kalian. Karena banyak cara buat video itu kan kreativitas, tidak terbatasi oleh harus ini, harus itu enggak. Yang penting informasi tujuannya tentang arsitektur tersampaikan. Itu batasan kuliah kita ini kan juga karena ini atau kuliah pilihan juga, jadi kami nggak menuntut harus desain itu enggak. Karena yang penting biasanya kan video itu bisa nilai tambah dalam arsitektur untuk mengkomunikasikan ide kalian. Yang utama tetap desainnya ya. Ini medianya. Jadi selain poster, selain maket gitu ya, video juga bagian dari cara kalian untuk menyampaikan desain kalian. Oke, ini ada lagi contoh. Ini lebih arsitektural. Jadi lebih ke desainnya. Kalau tadi kan lebih kayak jalanan ya, jalan-jalan, nge-video bangunan yang arsitektural menarik dan lain-lain. Kalau ini fokus pada desain. Ini mungkin berguna buat FPA, membuat video tentang desain kalian. Ini ada contoh. Awalnya tadi gimana videonya? Info yang mendeskripsikan. Ya. Jadi kalian tahu ini di mana ya? Ada klip-klip warga masyarakatnya. Jadi konteksnya itu terlihat di mana ini. Lalu apa? Dari peta ya. Iran, terus zoom in kotanya mana, areanya mana, konteksnya. Kadang lupa itu, terutama yang skripsi lupa mencerita konteks ini di mana gitu ya. Nah ini dia ceritakan, videonya pendek, cuma 2 menit, tapi awalnya dulu, baru masuk apa? Konsep, baru akhirnya desain akhir. Tapi dia nggak detail sampai DNA apa enggak, jadi lebih kayak mengenalkan project ini apa, gimana, latar belakangnya apa, final design. Jadi kayak pengenalan aja, jadi simple, pendek, tapi kalian nangkap ya ininya apa. Meskipun bahasanya tadi bahasa ini, tapi kebaca ya karena kita berkomunikasi dengan gambar itu bisa. Nah yang kedua, kalau ini apa? Komentarnya bagaimana? Analisis. Iya benar. Lebih banyak analisisnya ya. Jadi pengaruh hasil analisis terhadap desainnya. Makanya ada win analisis, apalagi tadi yang matahari ya. Jadi lebih ke apa ya? Justifikasi terhadap analisis itu benar desain saya seperti ini gitu.
bukan konsep-konsep yang lebih menyeluruh atau yang lebih menjual, tapi lebih kayak ini proses analisisnya videokan gitu. Tapi di akhir karena bangunannya udah ada. Nah tadi kembali lagi tujuannya mau buat apa gitu ya. Kalau ini kayak lebih kayak presentasi kuliah yang ditampilkan ke dosen penguji, bukan yang kita upload di YouTube untuk share kemampuan kita apa tentang arsitektur. Kelihatan ya beda-beda dikitnya, sama-sama tentang desain mereka masing-masing. Tadi di awalnya sama ya, konteksnya dulu, lokasinya di mana, bangunan sekeliling ada apa, jadi supaya terbaca oh ini, daerah apa, lingkungannya apa, lalu baru masuk ke bangunannya sendiri. Ada satu lagi mungkin terakhir video dulu. Nah, kemana ini? Lurus. Lebih ke mana? 1, 2, 3. Ya, apa lebih komprehensif, lebih lengkap dari existing, permasalahannya apa, perlu entrance ke bagian belakang tadi ya, solusinya apa? Jadi bertahap dijelaskan. Jadi ada bentuk yang minimalisnya dulu, yang mungkin pakai SketchUp aja, baru yang visualization-nya, yang telitinya bagus. Tapi kalian paham kan jadinya, ini apa, maksudnya bangunannya simple aja, itu entrance saja. Mungkin ide yang ekstrim tadi yang nembus tadi ya, ininya itu yang agak membobol existing, baru dia itu cuma bagian depan, itu cuma entrance, tapi bisa disampaikan secara bagus. Singkat juga ya, tapi informasi tercapai. Nah ini ada, bisa dilihat, ini ada lihat, ada dibagi-baginya. Jadi ada intro, set analisis, design diagram, project fotografi, storyboardnya ada, berapa menit. Itu lebih kayak tadi, yang video 1, 2, 3 tadi menjelaskan bangunan kalian itu seperti apa. Jadi bisa masuk tema-tema ingin kalian tampilkan. Mungkin ini oke, mungkin cukup sudah ada gambaran ya. Ini ada 10 menit, lumayan panjang. Tapi dengan menggabungkan klip-klip, mungkin dapat cari yang gratis nanti. Bisa bayang ini ketik short villa buat siapa? Seperti apa ininya ya? Karena ada video perancangan itu lebih pendek, cuma 6 menit, fokus yang dalam-dalamnya aja. Tapi dengan ada intro tadi, terus diselipkan, makin kerasa ya, oh iya ini fasilitasnya ini bisa apa aja gitu. Kayak ini yang pertama kali yang video itu agak beda gitu, yang bisa membuat narasi sendiri, nggak yang sekedar walkthrough. Ya, mungkin mengingatkan kembali aja kalau video itu bukan sekedar kalian nge-shoot aja atau menggabungkan klip-klip video, tapi juga narasinya seperti apa, tujuan kalian buat itu apa, yang ingin disampaikan apa. Kalau nggak ada pertanyaan, persiapan untuk tugas, nanti ada 2 tugas tentang video ini. Jangan lupa, yang kemarin terpilih sebagai video, sharing video, jadi menceritakan proses pembuatan video kalian itu seperti apa, berapa video, berapa lama yang dibutuhkan. Lalu yang untuk tugas besar, kalau memilih video, berarti tugas itu membuat video arsitektur tentang karya kalian di SPA. Bebas SPA-nya, tapi menjelaskan karya kalian. Jadi ada beberapa contoh bisa dilihat. Bisa contoh lain kalian cari sendiri, silakan. Nah itu tugas besar, nanti komponen nilai paling besar dalam mata kuliah.
Ya, itu tadi adalah cuplikan dari micro teaching perkuliahan presentasi arsitektur. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.